Pada suatu malam bulan Oktober yang dingin di tahun 2003, Shirley Yates dari Seattle, Washington baru saja hendak bersiap-siap untuk tidur ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dia mendekati pintu dan meminta orang di sisi lain untuk mengenalkan diri mereka sendiri. Suara di luar segera menjawab, dia adalah seorang sales yang hanya menginginkan beberapa saat waktu Nyonya Yates. Ini aneh karena dua alasan. Pertama, saat itu hampir jam 10 malam, lebih malam dari biasanya bagi sales pintu ke pintu. Dan kedua, ketukan itu tidak datang dari pintu depan Nyonya Yates, itu datang dari pintu kamar mandinya. Apa rumahmu pernah dikunjungi oleh sales? Jika kamu lahir dalam 40 tahun terakhir, maka jawabanmu untuk pertanyaan itu mungkin tidak. Di era belanja online, ide tentang seorang sales yang pergi dari rumah ke rumah menjajakan penyedot debu atau set ensiklopedia terasa seperti peninggalan dari masa lalu. Sangat tidak mungkin kamu pernah melihat seseorang berjalan di jalanan saat ini, dan sama tidak mungkinnya seorang akan mengetuk pintu depanmu. Namun jika kamu tinggal di negara bagian Washington, kamu mungkin perlu waspada terhadap penjual tertentu yang masih melakukannya. SCP-1879 juga dikenal sebagai sales indoor dan manusia pintu. Dia adalah fenomena yang terwujud secara acak di rumah-rumah di seluruh Washington. Subjek akan mendengar ketukan terus-menerus dari pintu interior rumah mereka, dan pintu yang terkena dampak diklasifikasikan sebagai SCP-1879-1. Ketukan tidak berhenti sampai pintu dibuka, di mana subjek akan disambut oleh SCP-1879-2, pria Kaukasia dengan usia tidak menentu, tingginya sekitar 170 cm. Pria itu akan mengaku sebagai seorang penjual dan segera mencoba untuk menawarkan produk aneh kepada subjek yang rumahnya baru saja didatangi. Organisasi SCP pertama kali diberitahu tentang keberadaan sales indoor ketika mereka menyadap panggilan 911 yang datang dari rumah Nyonya Shirley Yates. Dia telah membuka pintu kamar mandinya dalam upaya untuk membuat penjual berhenti mengetuk, dan begitu dia berada di rumahnya, dia menolak untuk pergi. Menurut Yates, dia terus menghilang, masuk dan keluar dari pintu berbeda di rumahnya. Agen lapangan organisasi, Rogers, dilengkapi dengan alat perekam dan dikirim untuk menyelidiki kasus ini dengan beberapa agen lainnya. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Nyonya Yates tidak dapat ditenangkan. SCP-1879-2 masih dengan cepat berbicara padanya, dan anehnya, produk yang dia pegang dan coba jual kepadanya adalah anak anjing Border Collie. Begitu agen Rogers memasuki ruangan, pria itu mengalihkan perhatiannya dari Nyonya Yates ke arahnya. Dia kemudian mulai mencoba menjual anak anjing itu kepada agen Rogers. Agen Rogers tidak ingin membeli anak anjing itu, tapi dia menemukan bahwa pria itu berbicara begitu cepat dan mendesak, dia tidak bisa berbicara dengan tenang. Pria itu memohon pada Rogers untuk mengambil anak anjing itu, secara langsung menodong ke wajahnya, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan uang dan bahwa satu-satunya pembayaran yang dia butuhkan adalah sebagian dari waktumu. Rogers menjadi sangat kesal karena diajak bicara dan diinterupsi, sehingga dia memerintahkan agen lapangan lainnya untuk menangkap sales indoor. Mereka melakukannya, tapi begitu agen membawanya keluar dari pintu depan rumah, dia menghilang tanpa jejak. Para agen tetap berada di daerah itu untuk memantau situasi, dan benar saja SCP-1879-2 muncul lagi di rumah Nyonya Yates 6 jam kemudian, masih mencoba menjual anak anjing itu tanpa uang, hanya sedikit waktunya, 12 tahun tepatnya. Setelah berjam-jam kelelahan oleh penjual yang sangat memaksa ini, Yates mengalah dan setuju untuk mengambil anak anjing itu dan segera menghilang. Sales indoor kemudian menghilang melalui pintu terdekat sebelum dia bisa ditangkap lagi. Bingung apa yang harus dilakukan, para agen memberikan amnesti tingkat A kepada keluarga Nyonya Yates dan pergi. Alasan kepergiannya tidak sepenuhnya diketahui sampai 12 tahun kemudian pada tahun 2015 ketika dia muncul kembali di tempat yang sama dengan tempat dia menghilang, tanpa tahu tentang berapa lama waktu telah berlalu. Anak anjing itu benar-benar baru saja menghabiskan 12 tahun hidupnya. Kisah-kisah seperti Shirley Yates telah bermunculan di seluruh negara bagian selama bertahun-tahun sejak itu, dari Everett hingga Walla Walla dan di mana-mana. Karena kejadian SCP-1879 yang acak dan cara sales indoor dapat menghilang secara instan, masuk dan keluar dari pintu manapun di dalam bangunan, organisasi SCP tidak dapat menangkapnya. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah memantau panggilan 911 dari seluruh negara bagian, mendengarkan kata-kata kunci yang mungkin menunjukkan kejadian SCP-1879 lainnya. Saat peristiwa semacam ini dilaporkan, organisasi akan menyebar gugus tugas taktis Row 4 alias Shoe Sales. Seluruh tujuan tugas gugus tugas ini adalah untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan oleh sales indoor dengan mencegatnya sebelum dia dapat melakukan penjualan. Ini adalah tugas yang sangat penting, sebagaimana dibuktikan oleh cerita Nyonya Yates, karena meskipun produk yang dijual oleh penjual ini mungkin tidak berbahaya, dia tidak menerima pembayaran dalam mata uang normal apapun. Harga yang dia minta untuk produknya selalu aneh dan seringkali mematikan. Jika kerugian seseorang adalah 12 tahun hidup mereka, ini bisa dianggap ringan. Dalam satu contoh, produk yang dijual adalah sekuntum mawar merah sebagai ganti jantung subjek. Setelah sepakat, subjek langsung mati di tempat. Dengan otopsi mengungkapkan bahwa jantung dan sistem peredaran darahnya lenyap dari dalam tubuhnya. Di lain waktu, sales indoor menawarkan 220 pisang dan mengatakan kepada subjek untuk memberinya gula. Subjek setuju dan semua manisan di rumah menghilang. Yang ketiga, sales indoor mencoba menjual hulu ledak termonuklir yang harganya adalah jiwa subjek.
Subjek menerima dan pada awalnya sepertinya tidak ada yang terjadi. Organisasi menyita hulu ledak dan menempatkannya dalam penahanan non-anomali. Kemudian pada hari itu, subjek pergi untuk mendengarkan musik, hanya untuk menemukan bahwa 2 rekaman vinilnya hilang, Lady Soul dan Almighty Fire oleh penyanyi soul terkenal di dunia, Aretha Franklin. Jadi, meskipun dia sangat invasif, menjengkelkan, dan transaksinya bisa mematikan, sales indoor tetap mempertahankan selera humornya. Fakta bahwa organisasi tidak dapat menangkap sales indoor berarti banyak pertanyaan tentang dia yang tetap tidak terjawab. Yang terbesar sejauh ini adalah mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Di sebagian besar kejadian SCP-1879, sales indoor tampak panik dan putus asa untuk melakukan penjualan. Seringkali dia akan mengacu pada memiliki kuota dan tenggat waktu yang harus dipenuhi, yang menyeratkan entitas lain yang tidak terlihat yang harus dia lapori. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap tidak terjawab karena semua upaya untuk menginterogasi sales indoor tidak berhasil. Ketika dia muncul di suatu lokasi, tidak mungkin membuatnya beralih dari promosi penjualannya, dan dia menghilang saat dia berhasil menjual dagangannya. Namun ada satu contoh di mana setelah peristiwa SCP-1879 terjadi, agen organisasi berada di sana untuk menyaksikan interaksi langka antara sales indoor dan majikannya. Agen Rogers dan shoe sales lainnya dipanggil ke sebuah rumah di Spokane, di mana ketukan cepat mulai terdengar dari pintu kamar tidur. Dilengkapi dengan alat perekam, Rogers mampu merekam suara sales indoor yang datang dari dalam kamar tidur. Dalam rekaman tersebut, penjual mengomel pada dirinya sendiri tentang tidak dapat memenuhi kuotanya besok. Dia mengatakan bahwa jika tidak, dia akan terjebak di dunia ini untuk abad berikutnya. Dia mulai mengetuk lagi, berteriak melalui pintu bahwa dia tahu mereka ada di rumah. Dia terus mengetuk sampai dia diinterupsi oleh suara dering telepon. Sales indoor terdengar mengangkatnya dan Rogers berhasil merekam pembicaraannya. Orang yang menelpon rupanya adalah bos sales indoor yang menelpon untuk mengomel tentang kinerjanya. Hanya satu sisi percakapan yang terdengar, tapi ternyata bos sales indoor tidak terlalu senang menerima 2 album Aretha Franklin sebagai pembayaran daripada jiwa manusia yang sebenarnya. Sales indoor meminta maaf atas lelucon itu lalu memberitahu bosnya, "Itu tidak akan terjadi lagi. Tolong jangan sakiti dia. Saya akan memenuhi kuota kali ini. Saya bersumpah." Dia menutup telepon, mengomel pada dirinya sendiri lagi. "Lebih baik aku naik setidaknya ke akuntansi kali ini. Aku sudah membayar iuran dan beberapa lainnya." Rogers akhirnya membuka pintu dengan kekecewaan yang terlihat dari sales indoor yang berharap untuk berbicara dengan pemilik rumah dan cukup kesal karena penjualnya yang lain terganggu oleh KTT Row 4. Rogers mencoba bertanya kepada sales indoor dengan siapa dia baru saja berbicara di telepon, tapi seperti biasa penjual itu mulai bicara. "Nah, sampai sini mari berpikir logis," katanya. "Kamu tahu aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Saya tahu kamu tidak mungkin membeli apa yang saya jual. Jadi mari kita beralih ke padang rumput yang lebih hijau. Saya mendekati deadline dan saya yakin Anda memastikan orang baik tidak melakukan pekerjaan mereka. Jadi saya akan segera pergi dan membiarkan Anda melakukan ini. Ciao." Sales indoor mencoba menutup pintu, tapi agen Rogers menahannya dengan tangannya. Dia lelah dengan SCP ini yang bertele-tele, dan dia akan menahan sales indoor di sini jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Dia meminta entitas tetap tinggal untuk diwawancarai, dan anggota gugus tugas lainnya menahan sales, memastikan dia tidak akan bisa meninggalkan ruangan. Sales indoor yang sekarang ditahan oleh beberapa pria bersenjata tampaknya akhirnya mengalah. Dia memberitahu Rogers, "Aku sibuk, jadi aku akan memberitahumu. Saya akan memberi Anda sesuatu tanpa uang dari sekumu, dan kita akan menyebutnya impas. Cukup bagus?" Rogers hanya ingin menyelesaikan semua ini. Dia menyetujui persyaratan ini. 3 detik kemudian semua agen di tempat kejadian sudah mati, dan sales indoor bisa meluruskan dasinya, mengambil tasnya dan berjalan melewati pintu ke kamar mandi. Ketika mayat agen Rogers dan sisa KTT Row 4 diperiksa oleh para ilmuwan organisasi, penyebab kematian ditemukan dalam setiap kasus. Ribuan koin tiba-tiba muncul tidak hanya di saku mereka, tapi juga di dalam perut mereka, paru-paru, dan bahkan di bawah kulit mereka. Kemudian pada hari itu juga, sales indoor dilaporkan ada di sebuah rumah di lingkungan yang sama. Dia terlihat mencoba menjual pada pemilik rumah, pensiunan Alan Johnson yang berusia 80 tahun, pistol Glock 18 dengan imbalan perhatiannya. Seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya, sales indoor menghilang melalui pintu lain sebelum organisasi dapat mencapai tempat kejadian. Dan ketika SCP tiba, mereka menemukan Tuan Johnson masih hidup tapi sekarang kehilangan korteks prefrontal, bagian dari otak yang mengontrol perhatian. Kemungkinan besar karena sifat entitasnya, SCP-1879 mungkin sepenuhnya tidak mungkin untuk ditahan. Organisasi mungkin tidak akan pernah menemukan apapun selain apa yang telah mereka ketahui tentang sales indoor. Cara dia dapat muncul di balik pintu tertutup, atau alasan dia harus terus memenuhi kuota untuk bos tak terlihat yang tampaknya tidak memiliki selera humor yang sangat bagus. Jadi, jika kamu pernah berada di negara bagian Washington, berhati-hatilah dengan siapa kamu membuka pintu, terutama jika ketukan yang kamu dengar berasal dari dalam rumahmu. "Tapi sekarang, jika kami bisa meminta waktumu sebentar, kami punya sesuatu yang spesial untukmu. Inilah SCP-001 yang merupakan 001 asli. Ini adalah 30 untuk satu kesepakatan yang tidak bisa kamu lewatkan. Jadi, tontonlah sekarang."